Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Roblox yang beranggotakan saya Muhammad Zaki Dinata, kemudian ada akun anggota saya Andre Kusuma Atmaja dan Nabila Imada Putri. Nah, kami akan membuat video mengevaluasi efektivitas pendekatan machine learning pada proyek UTS. Langsung saja kami mulai. Proyek UTS kami adalah SQL injection. Sebelum masuk ke evaluasi, pertama-tama saya membagi train set dan train set saya di dataset saya menjadi 80/20. Dan lalu selanjutnya model yang digunakan adalah logistic regression, KNN, SVM, dan neural network. Barulah masuk ke bagian melatih algoritma tersebut sehingga menjadi suatu model. Setelah melatih model, barulah semua model melakukan data uji untuk menghasilkan prediksi. Kemudian, barulah masuk ke tahap evaluasi. Berikutnya, kami akan membahas evaluasi kinerja tiap model. Selanjutnya, saya akan membahas hasil model yang telah kami gunakan. Yang pertama ada logistic regression, menunjukkan performa yang cukup baik, yaitu dengan akurasi 0,94, kemudian precision-nya 0,97 dan recall 0,95. Pada bagian 0 atau bukan SQL injection, yang berarti model sangat akurat dalam mengidentifikasi input yang bukan serangan. Namun pada kelas 0 atau SQL injection, precision sedikit lebih rendah yaitu 0,87 dan recall 0,93. Hal ini menunjukkan bahwa logistic regression masih cenderung menghasilkan sejumlah false positif terhadap serangan SQL injection. Meskipun demikian, F F1 skornya 0,90 untuk kelas serangan sudah menunjukkan bahwa model dapat mengidentifikasi ancaman dengan performa yang stabil. Kemudian yang kedua ada KNN atau Kernel Snackboard. Mode KNN memberikan peningkatan kinerja dibanding logistic regression dengan akurasi 0,95. Pada kelas 0, precision 0,98 dan recall 0,96 menunjukkan kemampuan sangat baik untuk mengenali trafik normal. Untuk kelas 1, F-score-nya juga 0,92 menunjukkan keseimbangan yang baik antara kemampuan mendeteksi serangan dan meminimalkan kesalahan klasifikasi secara keseluruhan. Model KNN memberikan performa lebih stabil pada kedua kelas dan cocok digunakan ketika fokusnya adalah menjaga keseimbangan antara deteksi serangan dan pengurangan false alarm. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada support vector machine atau SVM. SVM tampil lebih baik atau unggul dengan akurasi 0,96 pada kedua kelas metric precision, recall, dan F1 skor relatif seimbang sekitar 0,94 sampai 0,98. SPM mampu mempertahankan kesalahan yang rendah baik pada trafik normal maupun pada deteksi SQL injection. Model ini sangat efektif dalam memisahkan pola serangan dan non-serangan, terutama karena sifatnya yang kuat dalam menangani data dengan margin permisahan yang jelas. Kemudian yang terakhir adalah neural network. Neural network ini menjadi model yang performa tertinggi pada dataset ini karena dia menghasilkan 0,96 9688 lebih tinggi sedikit dibanding SPM yaitu 96 per 94. Kemudian metrik pada kelas 1 SQL injection menunjukkan precision 0,94 dan recall-nya 0,95. Menandakan bahwa model sangat baik dalam mendeteksi serangan secara konsisten. Selain itu, F1 score 0,94 pada kelas serangan menunjukkan bahwa neural network mampu mengurangi false negatif sekaligus menjaga tingkat false positif tetap rendah. Kemudian berikutnya di bagian
eh, con- confusion metric, logistic regression mampu melakukan klasifikasi dengan cukup baik, namun masih menghasilkan sejumlah kesalahan pada kedua kelas. Confusion matrix menunjukkan bahwa model ini relatif lemah dalam membedakan beberapa data normal dan data serangan. Model ini menghasilkan 579 prediksi benar untuk kelas normal dan 210 prediksi benar untuk kelas SQL injection. Namun terdapat 31 false positif yang berarti cukup banyak data normal yang dianggap sebagai serangan. Selain itu 15 false negatif sehingga beberapa serangan SQL injection tidak berhasil terdeteksi. Kemudian untuk model KNN-nya memberikan performa yang lebih stabil dibanding logistic regression, terutama dalam mengurangi kesalahan pada kelas normal. Hasil confusion metric menunjukkan peningkatan akurasi dalam prediksi data, bukan serangan. Sebanyak 588 data normal berhasil diklasifikasikan dengan benar. Dengan hanya 22 kasus false positif, model ini juga mempertahankan sejumlah false negatif sebanyak 15. Sama seperti logistic regression, hal ini menunjukkan bahwa KNN lebih baik mengurangi false alarm meskipun kemampuan mendeteksi serangannya belum meningkat signifikan. Kemudian, kemudian untuk SPM-nya memberikan performa keseluruhan yang sangat baik dalam memisahkan data normal dan data serangan. Confusion metric memperlihatkan bahwa model ini mampu meminimalkan kesalahan dengan lebih efektif dibandingkan dua model sebelumnya. Model ini menghasilkan 595 prediksi benar untuk data normal dan 212 prediksi benar untuk data SQL injection. Kesalahan false positif kesalahan false positif turun menjadi 15, sementara false negatif berkurang menjadi 13. Hal ini menunjukkan bahwa SPM lebih handal dan menangkap serangan sekaligus menghindari kesalahan pada data normal. Kemudian eh, untuk neural network-nya menjadi model terbaik berdasarkan hasil confusion metric karena menghasilkan jumlah kesalahan paling rendah dan kedua kelas model model ini mampu memberikan keseimbangan optimal antara mendeteksi serangan dan menghindari false alarm. Sebanyak 596 data normal berhasil dikenali dengan benar bersama 213 prediksi benar pada kelas SQL injection. Model ini hanya menghasilkan 14 false positif dan 12 false negatif, menjadikan yang terbaik dalam meminimalkan kesalahan pada data normal, sehingga memungkinkan serangan lolos terdeteksi sangat rendah, gitu. Lalu grafik perbandingan akurasi model yang sebelumnya telah dibahas, di sini telah dibuatkan menjadi secara visual yang dimana ada logistic regression, KNN, SVM, dan juga neural network. Untuk interpretasi dari keempat model ini, model dengan akurasi tertinggi adalah neural network dengan nilai akurasi sebesar 0,96. Akan tetapi, di sini karena beberapa pertimbangan, kami melakukan hyperparameter tuning pada model neural network yang bertujuan untuk meningkatkan hasil akurasi dari prediksi tersebut. Nah, di sini setelah melakukan hyperparameter tuning, akurasi sesudah dituning itu meningkat menjadi 0,97. Sekian video dari kelompok kami. Kurang salahnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.